Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi pada pelajaran hari ini, yaitu pelajaran matematika. Seperti pertemuan yang selanjutnya, kita akan membahas pertemuan yang hampir sama yang kemarin, yaitu deret geometri. Dan hari ini kita akan membahas tentang deret geometri tak hingga. Untuk sebelumnya, silahkan kalian sudah mempelajari ya materi sebelumnya seperti apa, jadi kalian sudah paham. Jadi kita nggak perlu menjelaskan lagi, kita nggak perlu membahas pertemuan yang sebelumnya ya. Deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tak hingga atau tidak terbatas. Jadi bedanya dengan geometri yang kemarin itu ini. Jika kemarin deret geometri itu ada batasnya, kita mencari suku ke-20, kita mencari suku ke-50, berarti itu ada batasnya, kita mencari suku ke berapa. Kalau ini kita tidak mempunyai batas atau tak terhingga, batasnya tak terhingga gitu ya. Dalam deret geometri tak hingga itu masih seperti kemarin, memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah harus di konvergen dan divergen. Konvergen itu yang apa? Konvergen itu adalah barisan atau deret geometri yang memiliki syarat R kurang dari 1. Jadi R-nya di sini nanti kurang dari 1. Itu adalah konvergen. Yang kedua itu adalah divergen. Untuk divergen itu syaratnya adalah R-nya atau rasionya itu lebih dari 1. Seperti yang kemarin waktu deret geometri kita menggunakan dua rumus. Rumusnya mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama R-nya kurang dari 1 dan R-nya lebih dari 1. Untuk R kurang dari 1 untuk konvergen, kita contohkan. Contoh deretnya adalah seperti ini. 54 plus 18 plus 6 plus 2 plus dan seterusnya. Kenapa ini disebut konvergen? Dikarenakan di sini barisannya itu mengerucut ke angka yang lebih kecil dari 54 ke 18, kemudian 6, kemudian 2. Jadi angkanya lebih mengerucut ke angka yang lebih kecil. Kemudian untuk divergen, contohnya 1/4, 1, 4, 16 dan seterusnya. Angkanya itu menyebar atau ke angka yang lebih besar. Dari angka yang terkecil menjadi angka yang besar. Itu divergen. Kemudian untuk yang konvergen atau R-nya kurang dari 1 itu mempunyai rumus seperti ini. Rumusnya apa? S tak hingga, ini bacanya tak hingga ya. S tak hingga sama dengan A/1 min R. Atau kalian bisa singkat gini. S tak hingga sama dengan AIR, air. S tak hingga adalah air. S tak hingga, jika kita menghitung S tak hingga itu adalah air, karena air itu jumlahnya tak terhingga, kita tidak bisa menghitung ya. Jadi S tak hingga adalah air atau A/1 min R. Kemudian untuk divergen itu adalah S tak hingga itu sama dengan jawabannya tak hingga. Kenapa? Tidak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena dia akan semakin besar, tidak mengerucut ke angka yang lebih kecil. Gitu. Jadi jawabannya adalah jika angkanya sudah terlihat, misalkan angkanya urutannya dari 1, 4, 16, oh berarti ini angkanya lebih besar, oh berarti divergen. Oh kalau divergen berarti jawabannya adalah tak hingga.
seperti itu. Jadi kita nanti akan membahas tentang konvergen, karena untuk yang divergen kita sudah selesai. Jadi intinya seperti ini. Jika divergen itu adalah barisan yang mengerucut ke angka yang lebih besar atau menyebar ke angka yang lebih besar. Dari angka 1, 4, 16 dan seterusnya. Mungkin ada contoh lain nanti kita akan cari ya. Terus kemudian untuk yang konvergen itu kita angkanya mengerucut dari yang besar ke angka yang lebih kecil. Oke, kita masuk ke contohnya. Oke, contoh yang pertama. Contoh 1. Contoh 1, tentukan jumlah tak hingga dari deret geometri berikut. Yang pertama, misalkan tadi kita pakai contoh yang tadi ya, 54 plus 18 plus 6 plus 2 dan seterusnya. B, 1/4 1/4 16 dan seterusnya. Kita kerjakan. Jadi yang pertama, yang A. Seperti tadi, kita cari 54, 18, 6, 2. Kita cari apanya dulu? Tadi rumusnya apa? Tulis dulu rumusnya. S tak hingga sama dengan air A per 1 min R. Kita cari A-nya. A-nya berapa? A itu seperti kemarin, A itu suku pertama. A-nya berapa? 54. Kemudian R. Untuk R-nya berapa? R itu adalah U2 dibagi U1 atau U sebelumnya dibagi U yang sebelumnya ya. U kedua dibagi U sebelumnya, atau yang dan seterusnya, misalkan 6 ya dibagi 18. Kalau 2 ya dibagi 6 gitu ya. U2 dibagi U1, kita ambil 18 dibagi 54. Berapa? 18 dibagi 54, 1/3 ya. 1/3. Jadi sudah ketemu R-nya 1/3. Jelas tadi apa? R 1/3 itu R-nya berarti lebih, R-nya kurang dari 1, atau R-nya adalah konvergen. Kita pakai rumus ini kan, tadi kan kita masukkan ke dalam rumus. S tak hingga sama dengan A-nya diganti 54 per 1 min R-nya diganti 1/3 sama dengan 54 per 1 dikurangi 1/3. Bagaimana caranya? Samakan penyebutnya. Jadinya 3/3 dikurangi 1/3. Kemudian 54 per 3/3 dikurangi 1/3, berarti masih sisa 2/3. Atau bisa dihitung bagaimana? 54 dikali, ini dibalik ya, 3/2. Jadinya berapa? Coret 1 berapa? 20 ya, 27. Berarti 27 kalikan 3, 81. Jadi
suku atau deret geometri tak hingga dari deret di atas, deret ini adalah 81. Untuk yang kedua, untuk yang B, kita lihat dulu 1/4 plus 1 plus 1 plus 4 plus 16 dan seterusnya. A-nya berapa? 1/4. Kemudian R-nya adalah 1 dibagi 1/4 sama dengan 1 dikali 4/1, atau bisa ditulis adalah R-nya adalah 4. Kalau R-nya 4 berarti tadi divergen. Kalau divergen berarti S tak hingga sama dengan tak hingga. Oke, sudah paham ya sampai sini ya? Ini adalah contoh sederhana dari deret geometri tak hingga. Untuk selanjutnya, contoh yang selanjutnya kita coba. Contoh yang kedua. Contoh 2. Jika soalnya seperti ini, tentukan nilai dari A. Yang A itu tulisannya adalah limit N tak hingga. Wah, kok sampai limit, Bu? Iya, nanti cara penggunaannya pun sama. Jika ada limit tak hingga dan angkanya adalah angka yang menggunakan deret seperti 90 plus 60 plus 40 plus 80/3 dan seterusnya, itu berarti tetap menggunakan deret geometri tak hingga. Kemudian nanti yang kedua misalkan kita ada ini tentukan dari suku-suku ganjil, misalkan ini langsung kan tentukan nilai dari ini deret geometri angkanya misalkan lebih besar, 80, 64, 51,2, kemudian 40,96 dan seterusnya. Nah, kalau soalnya seperti ini pasti kalian akan bingung, kok ada limit? Padahal kita belum masuk materi limit. Ya, kita belum masuk materi limit, tapi kita akan menjawab pertanyaan ini karena di sini ada soal tentang deret geometri tak hingga. Contoh cara menjawabnya seperti ini. Tentukan nilai dari limit N mendekati tak hingga 90 plus 60 plus 40 plus 80/3 dan seterusnya. Atau kita dapat membacanya seperti ini. Tentukan deret geometri dari 90, 60, 40, 80/3. Jadi sama saja seperti itu cara membacanya. Yang pertama ya kan, kita cari apa dulu A. A-nya berapa? Ya, A-nya 90. Kemudian R atau rasio. R-nya berapa? 60 dibagi 90 sama dengan 2/3. Kalau 2/3 berarti tadi R-nya kurang dari 1 atau lebih dari 1. Ya, R-nya kurang dari 1. Jadi kita menggunakan rumus S tak hingga sama dengan air atau A
per 1 min R. Kita masukkan angkanya. A-nya berapa? 90. 1 dikurangi R-nya berapa? 2 per 3. 90 per, kita samakan penyebutnya, 3 per 3 dikurangi 2 per 3. Gimana cara ngerjainnya? Ya, 90-nya tetap per 3 kurangi 2, 1 per 3. Sama dengan 90 dikali, ini dibalik ya, 3 per 1. 90 dikalikan 3 sama dengan 200. Ya, maaf nggak kelihatan ya. 270, yaitu berarti untuk nilai limit n tak hingga dari 90, 60, 40, 80 per 3 dan seterusnya adalah 270. Kemudian yang kedua, yang B. Untuk yang B berarti kan kita juga sama, deret geometrinya sudah jelas. Kita cari A-nya dulu. A-nya berapa? 80. R atau rasio. Rasionya berapa? 64 dibagi 80. Berapa? 64 dibagi 80 sama dengan 4 per 5. 4 per 5 itu R-nya berarti kurang dari 1 atau lebih dari 1. Ya, R-nya kurang dari 1. Berarti kita menggunakan rumus yang tadi. S tak hingga sama dengan air atau A per 1 min R. Kita masukkan A-nya berapa? 80 per 1 dikurangi R. R-nya 4 per 5. 80 per 5 per 5 dikurangi 4 per 5 karena kita samakan penyebutnya seperti tadi ya. Kemudian 80 per 1 per 5 sama dengan 80 dikali, ini dibalik, 5 per 1. 80 kalikan 5 berapa? 80 kalikan 5 adalah 80 kalikan 5 adalah 400. Oke, dari sini sudah paham. Ini sudah dua, berarti kita sudah membahas contoh yang kedua, atau kita sudah membahas 4 contoh ya, 4 soal dari deret geometri. Silahkan jika masih ada yang belum paham bisa ditanyakan ke guru mapelnya masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.